Jaya yang udah ngedengar omongan dari si Joni kayak gitu, tak, aduh si geblek ngapa ngomongnya kayak gitu sih, ngomong suruh cek mah cek aja pak, kagak usah bilang ada yang ngintil-ngintil segala gitu kan jadi mager gitu kan. Si Jaya ini bilang, lu aja yang cek. Yaelah ngapa gua sih, kan lu yang di belakang. Gua agak mau, gua takut ngeliat sesuatu. Dia bilang, kagak apa-apa dilihat doang, yang penting jangan diraba, ntar digampar lu. Elah langsung lah si Jaya ini cuy langsung nengok set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nerusin cerita Jaya dan Joni, yaitu duo JJ cuy. Bukan jedak-jeduk ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita sebat-sebat dulu. Dan jangan lupa ngopi cuy. Enak bet enak. Gimana cuy, di daerah tempat kalian masih sering hujan nggak? Di Jakarta sih masih hujan ya. Tapi emang belakangan ini, tahun kemarin dan tahun sekarang menurut gue cuaca itu susah diprediksi. Dan buat kalian yang suka naik gunung nih, hati-hati aja ketika nanti kemarau, itu cuacanya akan ekstrim di gunung menurut versi gue lagi ya. Karena sebelumnya pun kan itu sampai -5 di daerah Perahu, Jawa Tengah, bahkan di Gunung Gede pun sampai jadi es, dan itu pun nyampe minus juga kan. Dan ya sebenarnya di Gunung Indo itu bisa nyampe di -8 setahu gue, sepengalaman gue yang pernah naik. Jadi ketika nanti kemarau, kalian harus lebih wajib hati-hati dengan cuaca yang ekstrim dingin yang nggak tolongan itulah. Jadi persiapkanlah alat sebaik-baiknya dari sekarang. Ya sekarang juga sering musim hujan ya, alat kalian harus mumpuni juga cuy, biar kalian nggak kenapa-napa dan tidak terjadi sesuatu hal yang aneh-aneh ketika kalian di gunung. Dan oke, kita bakal lanjut ceritanya si Jaya nih cuy. Jadi kemarin mereka itu nyasar yang kedua kalinya. Dan nyasarnya ini tiba-tiba masuk kuburan gitu aja kan cuy. Dan mereka itu dalam kondisi nengok kiri dan kanan. Yang satu nengok ke kiri, yang satu nengok ke kanan, karena mereka kan berhadapan-hadapan gini kan. Mereka itu dikagetkan, di mana kok yang tadinya cuma sebatas kuburan, tiba-tiba mereka berdua ini melihat sosok, entah itu kunti, entah itu pocong, banyak banget. Dan kondisi mereka itu adalah kuburan, kalian tahulah seperti apa gambarannya gitu kan. Di setiap satu kuburan itu ada satu makhluk, entah pocong, entah kunti. Jaya sama Joni ini langsung ngadep lagi. Joni ini bilang, kok bisa mereka ngumpul semua? Jangan-jangan mereka ini lagi kopdar kali ya? Apa mau nonton bareng gitu kan? Jaya ini kan kayak, aduh kepala gue sakit banget ini ya, kenapa apes banget gitu kan. Aduh, motor mogok lagi, tiba-tiba kiri kanan banyak pemandangan kagak jelas. Yaudah yuk, daripada kita ngoceh debat kagak jelas, mikirin itu demit-demit pada ngapain di sini, kopdar atau ngapain, dan kita dorong motor. Gimana caranya kita keluar nih dari kuburan? Dan udahlah, kita balik aja ke rumah daripada kita ngelanjutin perjalanan. Udah nggak benar, udah kita balik aja. Ya, si Joni pun kayak setuju kan. Ya udah deh kita balik yuk, kita balik. Baliklah dia, balik set, dan kondisinya masih ngedorong motor cuy, ngedorong motor, tapi dengan kondisi si Joni di depan, si Jaya ini di belakang. Tapi mereka tuh kayak nunduk aja dengan dengkul yang gemeteran. Gimana sih, dengkul tremor gitu kan. Dan si Jaya kan di belakang nih ngedorong, si Joni di depan gitu kan. Jaya ini kesel, buruan apa ngedorong motor, lama banget kayak keong. Dia bilang, buru apa, lu kagak tahu apa ini ngeri begini? Sabar apa, lu kira gue kagak ngedorong? Lu lihat ini dengkul gue segini gemeterannya.
Udah begitu tangan gue tiba-tiba lemes lagi. Gue tuh yang di pikiran gue takut tiba-tiba di depan dibegal doang. Tadi lu awal-awal berani, lu sekarang ciut. Gue berani kalau jauh, kalau deket mah gue minder. Gue kagak enak hati aja kalau deket-deket. Dia bilang gitu kan. Bacot banget. Udah yuk. Jalan tuh mereka terus ngedorong. Dan kali ini sebenarnya kan di sebelumnya itu udah dibenerin. Udah dibenerin tuh dimana ketika ngedorong giginya udah dioperin ke netral. Tapi entah kenapa kok makin kesini motornya tuh sama kayak sebelumnya. Yang dimana kok berat ya. Si Jaya ini komplain, lu masukin giginya lagi ya? Kok jadi berat begini? Joni ini bilang, sejak kapan sih gue ngoperin giginya? Kan lu juga dengar kalau gue ngoperin giginya. Lagian juga ngapain gue tiba-tiba ngoper gigi dalam kondisi motor mati? Kan malah bikin capek kita. Lu kagak lihat nih, keringet gue udah segede-gede batu. Dia bilang, ya iya sih. Terus ini kenapa motor tiba-tiba susah gerak begini? Si Joni ini bilang lah ke si Jaya, coba lu cek di belakang bangun motornya. Siapa tahu ada yang ngintil, ada yang ngejailin. Jaya yang udah ngedengar omongan dari si Joni kayak gitu, tak, aduh si geblek ngapa ngomongnya kayak gitu sih? Ngomong suruh cek mah cek aja pak, kagak usah bilang ada yang ngintil segala gitu kan. Kan jadi mager gitu kan. Si Jaya ini bilang, lu aja yang cek. Yalah ngapa gua sih, kan lu yang di belakang. Gua agak mau, gua takut ngeliat sesuatu. Dia bilang, kagak apa-apa dilihat doang, yang penting jangan diraba, ntar digampar lu. Elah langsung lah si Jaya ini cuy langsung nengok set. Dan pas dicek ke bawah ban motor itu nggak ada apa-apa. Dan memang kondisi dari si bannya ini memang sama kayak sebelumnya, melainkan nggak muter, tapi kayak ngegusur aja kayak masuk gigi. Gimana sih motor masuk gigi gitu kan. Ditanya lagi sama si Joni, gimana Jay? Udah aman belum? Aman sih, cuman gua gak tahu ini bannya tiba-tiba emang agak muter aja. Waduh, kempes kagak? Kagak. Terus ini gimana? Ya udah paksain aja. Si Jaya ini bilang, udah apa tinggal aja motor tua ini. Joni ini langsung nyeletuk dong. Biar kata motor tua ini motor banyak sejarahnya. Jangan sampai gua tinggal besok gua mau kerja malah jalan kaki, malah ngojek mahal. Biar kata tua-tua begini juga. Ini tuh salah satu transportasi paling bersejarah dalam hidup gua. Biar kata gua besok-besok kaya nih kagak bakal gua jual ini motor. Udah lu malah cerita sejarah lagi. Buru-buru terus nih jalan nih. Jalan, dan setelah selesai jalan mereka ketemulah sebuah gapura lagi. Yang dimana ketika nengok ke gapura itu tuh ternyata gapura tersebut itu adalah bacaan selamat datang di TPU atau tempat pemakaman umum. Jaya ini kesel dong. Lu tadi ngeliat gapura kan, ngapa kagak lu tengok dulu ini tulisan? Ya kan gue bawa motor, mana bisa sih gue celingak-celinguk. Lagian lu yang di belakang juga ngapa kagak lihat. Lah kan gue ngeliatin map, mereka tuh nggak ada yang mau disalahin. Tapi si Joni ini bilang, lagian perkara ini makam atau bukan kan lu tahu sendiri, kita ngelewatin itu kagak kelihatan nih makam. Kenapa tiba-tiba pas kita balik ini makam ada? Emang ada pesulap di sini yang bisa nyembunyiin makam gitu kan? Kan kagak mungkin cuk. Dia bilang, iya sih. Ya udahlah kita dibuat mulu dari tadi perasaan. Udah yuk buru-buru. Dilewatin lah di sebuah gapura ini. Jadi gapura mereka lewat. Pas sampai di gapura, di bawah dari gapura itu ada sosok pocong. Itu yang jatuh. Itu di samping mereka berdua. Benar-benar di samping lagi ngedorong. Gitu kan. Mereka berdua langsung ngibrit dan ngejatuhin si motor. Apaan tuh jatuh? Lari mereka karena udah ngelihat bahwa sosok yang jatuh itu adalah pocong gitu kan. Lari. Nah larinya ini mereka itu di sebuah pohon yang nggak terlalu gede, mungkin sebadan gua lah gedenya gitu kan. Ngumpet mereka berdua di situ. Lu ngapa lari dah Jaya? Lalu aja lari ya, gue juga takut lah. Geblek aja kali. Tiba-tiba itu pocong jatuh. Iya sih, dulu sih di awal-awal suka nandangin. Ini teman-temannya kali kagak seneng gara-gara lu bercandain Joni. Ya elah, masa iya kayak gitu sih? Ya bisa aja mereka sharing di grup kan kata si Jaya. Lu ngadi-ngadi baik. Tapi ngapa bisa-bisanya jatuh sih? Emang kagak pegangan apa? Si Jaya ini bilang, lagian pocong sejak kapan bisa pegangan? Kan tangannya keikat. Iya ya. Tapi kan itu pocong di film. Kalau pocong dunia nyata kayak gini kan nggak gitu juga. Mereka kan punya ilmu sakti. Kok tiba-tiba jatuh? Belum makan kali. Terus gimana nih? Dia bilang gitu kan.
Ya udah kita tungguin, siapa tahu pocongnya kabur. Ditungguin, itu pocong kagak pergi-pergi atau dalam kondisi ya masih ngerap bahaya gitu kan. Mereka bingung antara mau kabur dari tempat situ tapi nggak bawa motor atau ninggalin motor tersebut. Ya bisa dibilang motor itu kan ya dijual itu masih berharga cuy, 1 juta 2 juta mah masih laku gitu. Dan lagi juga itu transportasi salah satu dari si Joni kan. Akhirnya kayak mereka tuh kayak si Jaya mah bilang udah yuk cabut aja, besok kita samber lagi. Udah si Joni ya kagak, ambil aja dulu, paksain. Debat lah. Dan karena memang Jaya ini juga nggak enak, ya udah gini aja, kalau gua lu suruh sendiri ngambil kan kemungkinan lu nggak berani. Kita ngambil tapi dengan kondisi lu di depan, gue di belakang. Joni ini kayak komplain dong, kan lu sering naik gunung, lu berani, sering nih ngadepin demit, lu juga pernah ngalamin sesuatu hal yang lebih parah dari ini. Lu lah yang depan, si pemberani gitu kan. Pemberani. Gue juga naik gunung berani bukan karena gue berani, karena ada yang ngerti aja lah. Lu tiba-tiba nantangin, tiba-tiba takut, aneh banget hidup lu. Ya mengalihkan aja CS, dia bilang. Ya udah lu mau gak? Kalau kagak mau gue diem aja sini nih. Sampai pagi dah. Ya kagak sih, gue juga mager nih. Kelamaan di tempat kayak begini juga gue agak minder sih. Ya udah, gue depan dah. Bismillah aja, bismillah. Apaan tadi? Lu baca doa apaan? Doa makan. Gue baca nih doa makan. Si Joni tiba-tiba ketularan dari si Jaya, baca doa makan sebelum berangkat. Nah begitu, baru itu namanya Joni si pemberani. Sambil jalan mindik-mindik, Jaya itu di belakang megang baju gitu, lihat kiri kanan. Dan kondisi mereka udah mau sampai lagi nih di dekat motor. Kondisi si pocong ini itu kondisinya kayak ngeringguk cuy, atau jatuh tapi kayak begini, tapi kondisi mukanya itu enggak ke arah mereka berdua. Si Joni ini bilang, mumpung mukanya kagak ngadep, ayo buruan cepet-cepet gitu kan. Ya udah jangan bawel, ntar denger lagi. Dia bilang, ya udah diangkat itu motor. Gua agak tahu pada saat itu bunyinya apa, tapi kayak bunyi dari salah satu bodi di motor kayak gitu kan. Mereka berdua itu langsung keringet dingin dan pucat. Kenapa tiba-tiba bunyi gitu kan? Jangankan demit gitu kan, kita aja kalau ngedengar orang lagi tidur, kita lagi tidur gitu, ngedengar suara aja kadang kalau kupingnya kedengeran tuh kayak langsung bisa nengok kan. Nah ini juga yang ditakutin mereka adalah takut tiba-tiba ini pocong nengok gitu kan. Astagfirullahaladzim, kata si Jaya itu. Udah dibangunin dan ngerasa bahwa itu si pocong kagak nengok, didoronglah pelan-pelan. Dengan kondisi itu ban motor masih kagak muter, didorong dan motor yang dikeseret itu kan kedengeran ya gitu kan. Aduh, bisa-bisanya lagi udah kelewatin nih, ini pocong, ini motor kelewatin sedangkan si Jaya kan di belakang nih. Ketika udah di belakang, itu pocong menurut si Jaya gerak dan seolah kayak nengok. Dan karena itu si pocong kayak seolah nengok, si Jaya ini ninggalin si Joni yang kondisinya itu adalah si Jaya ini nyusul gitu kan, tapi nggak ngedorong, sedangkan si Joni gedek. Bocah sialan, tiba-tiba gue ditinggalin, ngapain nih? Nengok dia. Dek. Yang tadi itu pocong rebahan yang dilihat sama si Joni dan si Jaya. Tiba-tiba pas ditengok itu pocong lagi keadaan berdiri sambil natap ke si Joni. Joni pun panik dan ketakutan. Muka dari si pocong itu gosong. Cuman kelihatan bola matanya yang putih, itu pun gak ada bola hitamnya, tapi pure matanya itu putih semua. Joni yang udah ketakutan langsung dong, yang tadinya udah lemes gara-gara ketakutan itu, ngedorong motor itu berasa kencang banget, didorong dan padahal itu kunci kontak memang nyala, tapi nggak di starter, nggak disela, itu motor tiba-tiba nyala sendiri. Joni yang udah panik dan ngerasa wah alhamdulillah nih, langsung tancap gas, truk ngeng gitu kan. Dan kali ini gantian si Jaya ditinggalin, tapi ditinggalinnya tuh nggak terlalu jauh, yang dimana ninggalinnya itu adalah udah mungkin jarak beberapa meter baru berhenti. Woi, tungguin lu, kata si Jaya ini. Joni langsung teriak, buruan gua gak mau nengok ke belakang. Udah diteriakin cuy, terus tek sampai di motor. Baru juga setengah nih kakinya, baru mau naik gitu kan, itu udah ditancap ke sama si Joni, yang dimana kondisi si Jaya ini agak sedikit nyungsang. Jadi kayak
Ya intinya kalau misalkan apek lagi atau apes lagi gitu cuy, itu bisa jatuh sih. Dan karena memang bodo amat, yang penting gue udah naik motor, mereka tuh langsung tancap gas, dan Jaya pun gak peduli itu dengan kondisi dia, dan langsung ngebenerin duduknya, langsung pelukan lagi. Dan itu motor tuh kencang banget. Valentino Rossi itu kalah cuy kalau ngelihat si Joni bawa motor pada saat itu. Terus tancap gas dan ketemu jalan yang hancur juga langsung diterabas. Baut-baut sampai pada rontok. Dok motor kepala itu sampai oblak cuy, kayak plak gitu cuy. Udah kayak Supra geterai gitu kan, ngoplak-ngoplak begitu. Terus sampailah mereka ketemu jalan yang bagus. Ketika sampai ketemu jalan yang bagus, itu motor berhenti di dekat salah satu warung. Yang gak lain, mereka belum sadar lagi bahwa warung ini mirip seperti warung yang sebelumnya. Di situ ketika udah sampai di warung tersebut gitu kan, mereka tuh kayak, alhamdulillah akhirnya kita ketemu warung lagi. Kita ngerasain dulu, capek buat badan gua sumpah. Mereka masuk lagi lah ke warung tersebut dan pesan kopi lagi. Ketika pesen kopi ini, mereka masih belum sadar dengan warung dan muka-muka dari si warga di situ, yang pada intinya si Joni ini kayak, aduh kenapa kita pas banget ya malam ini. Jadi ngobrol berdua aja gitu kan. Dan mereka berdua langsung pesan kopi gitu kan. Bu kopi. Udah pesen kopi, mereka ambil ngopi sambil ngobrol-ngobrol lagi. Dan mereka tuh kayak debat, ya udahlah kita cabut lah, kagak usah kondangan. Apes banget sih. Ya lagian kita salah juga sih kagak ngikut rombongan ya. Tapi rombongan nyasar juga kagak ya? Kagak deh kayaknya. Lagian juga kan kita jalan alternatif. Udahlah kita selesaiin ngopi terus kita cabut dah. Gua agak mau nih ketemu jalan begitu lagi. Lagi mereka asik ngopi, mereka baru sadar nih, terutama yang awal-awal itu si Joni, dia tuh langsung kayak, kayaknya nggak asing nih warung. Jay, ngebisikin Joy, kayaknya nggak asing deh ini warung. Kayaknya ini warung yang tadi kita ketemu. Perasaan kita belum nemu percabangan lagi yang harus belok ke lokasi tersebut. Tapi kok kita sampai di warung ya? Apa kita emang belok ke arah yang tadi gitu kan? Si Jay ini ngeliat lagi lah sekeliling. Iya, orang-orangnya masih sama. Ibu warungnya juga sama. Bodoh lah, lagian juga ini warung bener kan, sebelumnya juga nggak ada gangguan. Setelah selesai mereka dari warung itu atau ngobrol-ngobrol ini, tiba-tiba mereka tuh udah nggak punya pikiran yang namanya kalau warung ini adalah warung gaib gitu sih, atau warung demit lah gitu kan. Udah biarin aja, mereka asik ngopi-ngopi tuh. Dan ketika selesai asik ngopi-ngopi, ada salah satu warga itu yang nyapa mereka. Bang, kalian tamunya, kita sebut aja nama yang punya hajatan ini namanya Ojak gitu ya, Rojak gitu kan. Kalian tamunya Rojak ya? Dia bilang gitu. Lah, iya bang. Kok lu tahu sih? Ngapain? Ternyata menurut dari si warga ini adalah mereka itu ditugasin untuk menjemput mereka berdua. Yang dimana mereka berdua ini ditungguin tapi nggak datang-datang, takutnya nyasar. Dan menurut info dari warung ini juga bahwa mereka itu ya tadi ngelewat gitu kan, tapi ke arah sana, tapi pas dicek sama dia itu katanya nggak ada. Dari situ mereka berdua yang tadi niatnya mau cabut tuh karena udah dijemput juga, jadi kayak alhamdulillah gitu kan. Dan mereka itu nggak ngelihat jam sama sekali pada saat itu, jadi kayak udah kesenangan. Dan mereka pun bikin bodo amat dah, gue udah dijemput ya, nanti paling resikonya kita nginep di rumahnya si Ojak ini gitu kan. Singkat cerita, si warga ini pun kayak ya udah ayo ikut saya. Awalnya nih cuy, karena sebenarnya mereka tuh nggak tahu harus berkata apa ya, karena kondisinya si orang yang ngejemput ini nggak bawa kendaraan apapun. Bisa dibilang kok bisa dia nggak bawa kendaraan. Nah si orang ini beralasan bahwa dia tuh sebenarnya dianterin. Dan ya udahlah ditungguin, nanti juga kalau nyasar pasti akan balik ke sini lagi, menurut pengakuan dari si orang tersebut nih cuy. Dan mereka berdua pun kayak udahlah cengtre aja kali ya gitu kan. Dan si Joni pun nggak permasalahkan selama mereka udah ketemu jalannya gitu kan, apalagi dijemput. Ya udahlah lebih bagus bertiga, lebih enak gitu kan. Singkat ceritanya nih cuy, mereka berangkatlah cengtre dan mereka pamitan lagi dari warung itu. Ketika naik motor, si Joni ini itu sempat kepikiran dengan bertemunya dengan nih warung. Dan dia itu kepikiran yang dimana ketika ngeliat ke spion itu kan lampunya mati, atau bisa dibilang kok tiba-tiba hilang itu warung gitu.
pengen sih nanya, tapi karena emang waktunya udah mepet, mereka juga pengen buru-buru sampai, jadi ya udahlah dibiarin aja. Mereka jalan cengtri dengan kondisi Joni yang bawa motor, di tengah itu si Jaya, dan yang belakang ini si satu warga jalan gitu kan. Di sepanjang perjalanan ini awalnya ini orang itu gacor nanya bla bla bla, tapi di perjalanan ini diem aja. Ya udahlah kalau memang diem aja. Tapi bukan berarti diem ini pure diem ya, cuma nanya tuh masih lama nggak Kang gitu kan. Nggak kok, bentar lagi, cuma jawab gitu-gitu doang cuy. Terus jalan. Singkatnya sampailah mereka ke satu desa, yang dimana ketika masuk satu desa ini, semua atau dari warga desa ini kayak sedang merayakan sesuatu yang nggak lain. Mereka itu benar-benar kayak lagi ada hajatan. Jaya ini sama si Joni ini kayak sempet bingung kan. Wih, di sini hajatannya bisa sampai malam ya gitu kan. Bahkan tamunya pun itu masih banyak banget. Bahkan mereka ngeliat bahwa tamunya pun masih ada salah satu warga atau dari kampungannya si Joni sama Jaya ini. Lah itu juga masih ada tuh orang-orang RT-an kita. Lah iya ya, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya mereka sampai nih, ditunjukin lah parkirannya, tunjukin, dan PA-nya mereka berdua, mereka cuma ngucapin terima kasih, dan si orang ini juga pergi entah kemana, dan mereka tuh kayak ngeres dulu. Udah ya, kita udah sampai, gue pengen istirahat dulu dah bentaran, karena mereka istirahat itu di sebuah balai atau kayak pos gitu cuy. Jadi ya mungkin posisi kamling lah, mereka duduk gitu kan. Yalah kita nyantai dulu di sini, udah sampai tuh. Lagian juga ada warga kita, masih ada RT-an kita, nanti kita pulang barengin dah. Kalau mereka mau buru-buru pulang juga kita langsung ngamplop, langsung cabut dah barengin. Nah iya begitu aja. Udah nih cuy, mereka tuh istirahat lah di pos itu. Dan mereka ngebahas tentang kejadian sebelumnya. Jadi kayak ngebahas tentang kejadian yang udah dialamin ketika nyasar 2 kali. Joni sama Jaya itu kan saling salah-salahin, yang dimana Joni juga nggak mau disalahin gara-gara nyasar awal, Jaya pun nggak mau disalahin gara-gara nyasar ke kuburan gitu kan. Tapi intinya mereka tuh berantem bukan berantem yang kesel, jadi berantem itu hanya sebatas mengalihkan isu aja gitu, biar mereka agak tenang lagi dan mereka ke kondangan temennya ini nggak terlalu panik. Ya terus gimana nih? Ya pokoknya sesuai rencana aja, nanti kalau RT-an kita balik, kita juga ngikut balik. Ya udah deh, dia bilang. Ya udah yuk, kita masuk ke dalam. Ya udah yuk. Tapi badan kita bau banget coy. Lu bawa minyak wangi kagak? Kagak. Lu kagak juga. Terus gimana? Ya udahlah, terima padanya. Lagian juga tujuan gue udah kagak mau ke cewek lagi nih. Tadinya gue mau pengen kenalan sama adenya si Ojak ini. Tapi kalau udah begini buru-buru pengen kenalan, pengen nyampe rumah lagi, gue pengen rebahan. Lagian ngapa sih bisa-bisanya itu si Ojak dapetin cewek di Ploksok begini? Udah mah Ploksok, tempatnya juga jauh dari mana-mana, di tengah hutan lagi ini kelihatannya. Bisa-bisanya ya cakep si ceweknya, udah kayak bidadari, tapi kan kagak sejauh itu juga kali. Udah nggak apa-apa sih, namanya sama-sama cinta, biarin aja. Lu juga siapa tahu ketemunya sama orang Wakanda, lu, dia bilang gitu kan. Ya janganlah, jangan kejauhan, yang deket-deket aja. Kalau ngapel cukup duit 5.000 beliin es teh manis cukup, kata si Jaya. Daripada jauh udah mau ongkosnya mahal, tiba-tiba pokoknya kagak mudah. Ya udah yuk, jangan banyak ngomong. Jalan mereka kucuk masuk ke dalam. Orang nikahan ada penerimaan tamu, benar. Mereka nulis nama. Tapi ketika mereka udah masuk ke acara hajatan tersebut, semua itu seolah kayak bukan gagu ya, lebih ke diem, gak ada yang ngomong. Tapi ada sebuah hiburan yang dimana itu tuh kayak hiburan warga desa setempat kali ya, kayak tarian jaipung gitu. Itu doang yang nyala, dan ada suara sinden yang nembang. Jadi pas masuk, yang lain itu senyap diem, dan warga yang kondangan itu kayak nonton, fokus nonton aja. Dan tamu yang salaman dengan pengantin pun ya salaman aja gitu kan. Ini orang apa pada diem-dieman dah, aneh banget. Nah jalan set, dan mereka belum sampai ke salaman, atau karena mereka udah ngelewatin perjalanan yang panjang kan, mereka tuh langsung ke wadah prasmanan, yang dimana di prasmanan ini makanan masih full banget, dan makanannya pun enak-enak. Ada sate, ada rendang, pokoknya semua enak banget lah. Daging-dagingan tuh full, jajanan ada bakso, tetek bengek, itu ada semua. Dan kayak seolah anjir duitnya kenceng banget nih si Ojak. Makanan udah segini malamnya masih ada, masih aja ada gitu kan.
Si Jon ini nyeletuk, coba lu cek jam. Emang sekarang jam berapa sih? Pas dicek jam, ternyata itu jam 12 malam. Wih, jam 12 nih. Emang boleh ya orang hajatan segini kencengnya? Boleh kali. Lagian juga warga desa sini juga masih ada di sini gitu kan. Dan desanya pun agak jauh dari desa lain. Jadi sah-sah aja kali. Ya udahlah. Yang penting tuh nanti kita selesai makan, salaman, terus nyari warga kita nih. Ya udah. Mereka nyendok nih. Dagingnya banyak, ini semua banyak. Pokoknya kata si Joni, bodo amat. Gua sih kagak peduli mau diomongin. Ini lauknya masih banyak, sayang kalau nggak dimakan. Bener. Udah gue juga bakal ngikutin lo. Jadi mereka tanpa malu. Nasi sepiring. Dan si lauknya ini 1 piring juga cuy. Jadi 2 piring. 1 piring lauk, 1 piring nasi gitu kan. Dan itu kan nggak lazim gitu kan. Tapi mereka udah cuek karena mereka memang benar-benar kelaparan. Udah ngambil lauknya, mereka duduk di salah satu meja, naruh makanan, mereka lahap tuh makan, nggak peduliin tuh orang di sekelilingnya. Jadi mereka makan, tek, selesai makan, mereka kayak udah kekenyangan, alhamdulillah. Tapi di makanan itu nggak pure abis, atau dari si lauknya ini masih ada nyisa dikit-dikit. Udah selesai makan, kayak aduh anjir enak banget ya. Entah karena saking fokusnya itu bocah berdua karena kelaparan. Jaya ini langsung nengok kan, Jon, apaan sih? Kok sepi ya? Sepi maksud lo? Joni pun akhirnya sadar bahwa lokasi yang tadinya segitu ramenya tiba-tiba sepi, senyap, dan sunyi. Itu gak ada 1 orang pun. Mereka kaget. Tadi ada kok tiba-tiba gak ada gitu kan kayak. Mereka seketika langsung merinding dong. Ser. Dan kecium bau-bau bunga melati. Aduh, bau melati lagi. Apa kita salah tempat ya? Tapi nggak mungkin ah. Orang tadi gue ngeliat warga kita aja masih ada. Dan juga tiba-tiba tadi juga kita ditolongin kan sama orang. Masa ya kita nyasar? Nggak mungkin ah. Bener-bener, coba yuk kita cari. Akhirnya mereka nyarilah. Dan ketika mereka mau nyari nih cuy, mereka dikagetin yang dimana piring makanan mereka semua berubah jadi makanan yang gak lazim. Atau di piringnya itu jadi berubah bangkai tikus. Dan yang dimana bangkai tikus itu tuh banyak belatung. Mereka yang lihat tuh kayak muntah dong. Makanan yang tadi udah dimakan itu dimuntahin di meja tersebut. Yang dimana ketika muntah itu keluar apa yang udah dimakan. Dan ketika ngeliat ternyata itu belatung yang masih gerak-gerak. Mereka berdua langsung duduk lemes tuh. Apaan nih, gue makan apa nih? Geblek. Wah kagak bener nih. Cabut juga Jay. Gak bener nih, udah gak beres. Akhirnya mereka tuh ngurungin untuk nyari warga-warga yang hilang. Mereka tuh langsung balik ke parkiran. Yang dimana ketika balik ke parkiran itu motor kagak ada cuy. Bener-bener kagak ada. Si Jon itu langsung nepuk jidat. Ini motor kita kemana cu? Ini motor gua kemana dah? Tukang parkir mana sih yang pindahin motor gua gitu kan? Ya elah, gua kasih 2.000 kagak usah dipindah-pindahin gitu kan? Ya elah, masa iya? Yaudah cari ya. Cari mereka motor. Cari ke sono, cari ke sini. Dengan kondisi nyari pun mereka nggak ketemu satu warga dan motor pun nggak ketemu. Si Jon itu udah duduk lemes. Dia tuh udah berpikiran, wah motor gua ada yang nyolong nih. Sepi nih kampung. Tapi ya kagak rawan begini juga kali. Matanya si Joni udah ngembang. Jaya yang tahu kondisi temennya gitu kan kayak ngelus. Udah cu, sabar. Udah tenang, nanti gue ikut bantu dah. Ikut bantu nyari. Dan nanti kita cari motor murah-murah. Ntar gue sumbang dah. Sumbang kayak punya duit aja lu. Ada 1.000-2.000 mah lumayan kan. Kalau harga motor 2 juta juga lu. Kalau harganya 1.000, kalau tanpa ada 1.000 atau 2.000 kagak jadi 2 juta. Sempet-sempetnya lu bercanda lagi kayak begini ya. Dan ketika mereka lagi susah atau lagi frustasi nyariin motor nih cuy, si Jon ini bilang yaudah cabut yuk. Gue udah capek banget nih sama di kampung sumpah. Perjalanan kita juga udah gak wajar banget. Cabut lah. Jalan kaki senyampainya dah. Akhirnya mereka mutusin buat jalan kaki. Dan baru jalan beberapa langkah dia tuh nemuin motor yang dimana motor itu di sebelahnya ada warga atau ada seseorang yang gak lain adalah seseorang tersebut yang nganterin
si Jaya sama Joni ini, warga tersebut. Lah itu motor lu Cuk, dia bilang. Lah iya ya, lah itu juga warga yang tadi sebelumnya. Alhamdulillah. Yaudah yuk gue samperin lah. Dan ketika disamperin, si Joni ini kan karena senang kan motornya masih ada, tapi dia tuh kayak cuek dan bodo amat yang sama itu warga. Akhirnya langsung naik ke motor dan bilang, Jay, tancap gus lah, kita nggak usah lama-lama. Ya udah yuk. Dan nggak bilang makasih, nggak bilang apa sama itu warga. Berangkatlah mereka, nyalain motor dan cabut dari perkampungan tersebut. Cabut kan, ngerasa udah jauh dari perkampungan tersebut. Dan mereka pun bawa motor itu lumayan cukup kenceng cuy. Udah ngelewatin kampung tersebut, udah ngerasa jauh. Si Jaya ini, dia ngerasa risih, kok kayak berasa di belakang gua ada yang nemplok gitu kan, kayak dicengtri lagi gitu. Apaan ya? Tapi nggak berani nengok. Dengan kondisi Jaya ini meluk kan gini sama si Joni. Joni itu sempat risih. Lu apa sih dari tadi meluk mulu? Lu meluk cewek apa, jangan meluk gua. Geli, dia bilang. Ya lah mau ngapa sih, sekali-sekali. Lu tahu kan kayak begini juga gara-gara gue takut dan panik. Udah mau tadi nyasar 2 kali, terus tiba-tiba di kampung juga tiba-tiba sepi. Ah itu udah di luar nurul semua sih. Ya udah deh, gak apa-apa. Dan si Jaya ini bilang, lu bisa kagak ngeliat dari spion? Ngeliat apaan? Di belakang gue ada apaan ya? Kok gue ngerasa di belakang gue itu serem banget. Lah lu jadi orang masih takut aja. Dan lagi ngomong kayak gitu, si Joni ini langsung nengok atau ngeliat dari spion. Dan pas lagi nengok ke spion, dengan kondisi ada sosok yang berkain kafan itu lagi begini. Dan si Joni panik, langsung ngebanding stang dan masuk. Untungnya mereka tuh nggak jatuh cuy, nggak jatuh ngegubrak, tapi melainkan nabrak semak. Dan itu keburu direm kan. Dan si Jaya kan langsung panik dong, langsung apa-apaan nih tiba-tiba ditabrakin ke semak. Dan karena ngerem mendadak, mereka tuh langsung kayak ke depan semua, tak. Dan si Joni ini bilang, nih belakang Cuk ada kuntilanak, dia bilang. Jaya itu langsung, tapi di belakang itu nggak ada, bener-bener nggak ada itu sosok kuntilanak. Gak ada Cuk, lu ngagetin aja. Dan si Joni ini langsung nengok juga kan. Lah gua agak tahu dah, dorong, buru-buru cabut. Ditarik lagi nih cuy. Set. Udah didorong tarik dan mereka langsung tancap gas lagi kan. Dan selesai dari tancap gas ini, mereka jalan sekencang-kencangnya motor. Yang tadinya itu baut-baut udah rontok kan. Tiba-tiba motornya tuh kayak makin hancur aja itu bener. Suara dari dop-dop motornya itu ke bunyi semua. Burak gitu kan. Bahkan si Jaya ini bilang, motor lu berisik Cuk, perasaan tadi awal-awal adem-adem aja. Ya mungkin kecapean kali doi, jangankan motor, kita aja udah capek banget ini ngadepin kayak begini. Iya ya udah, tapi nggak apa-apa kan. Udahlah pokoknya yang penting nyampe. Nanti masalah renovasi ini motor gue ikut bantu dah. Nanti kita modif supaya gimana ceritanya ini motor jadi kayak motor ninja atau motor trail. Udahlah jangan baik bacot dulu, bilang kagak usah bercanda-bercanda lagi, kita pokoknya langsung pulang ke rumah, nggak ada mampir-mampir. Mereka itu tancap gas bawa motor. Si Joni itu udah sekencang-kencangnya, udah kagak mikirin keselamatan, takut nabrak atau takut apa gitu kan. Tiba-tiba di depan ketika mereka lagi asik bawa motor, itu si Joni lagi-lagi ngerem mendadak. Yang dimana ketika ngerem mendadak ini, ban belakangnya itu kan kayak nyetop dan sik gitu, kayak ngepot gitu cuy, kayak ngepot. Si Jaya ini bilang lagi, ngapa sih lu lihat di depan apaan, kita dibegal. Buset, mending kalau cuman sendiri itu pada berbaris. Mau ngapain coba, mau ngantri sembako kali itu kuntilanak. Karena kondisinya si Kunti itu berbaris, yang dimana jalan yang mereka lewati adalah jalur satu mobil pas. Jadi mungkin ada sekitaran entah 6 entah 7 gitu kan, itu ngebaris. Dari situ astagfirullahaladzim. Disinilah si Joni ini bilang, dari tadi kan gua mulu nih yang bawa motor, gua agak mau tahu lu sekarang yang bawa motor. Lah terus apa hubungannya kalau gue yang bawa motor? Ya biar lu ada keberanian untuk nabrak itu Kunti. Kagak usah ngadi-ngadi dah lu ditabrak, ntar tiba-tiba nemplok di depan motor ngadep ke gua, kan kagak lucu cucu. Bodoh amat dah, lu kan sakti, dia bilang, kata si Joni ini. Lah terus lu mau gimana? Lu kagak mau ke depan nih?
ya udah kita stay di sini, tapi kalau ada apa-apa ya udah kita tanggung berdua. Gak mau sih. Ya lu kan tadi berani nantangin, kalau gua kan kagak berani nantangin. Sumpah dengkul gua udah lemes banget. Lu tahu sendiri tadi udah nabrak semak, terus tiba-tiba gua ngerem mendadak. Terus udahlah tolongin gue juga, ini tangan lu lihat. Tangan si Joni udah tremor begini cuy, udah lemes banget. Udah lemes sejadi-jadinya. Akhirnya karena memang si Jaya juga udah, ya udah deh nggak apa-apa, gantian set. Sebelum digas kencang nih atau masukin gigi, si Jaya ini langsung ngeber-geber motor. Walaupun suaranya ya kalian tahu sendiri lah, motor bebek gitu kan. Si Jaya ini bilang, woi kuntilanak sialan lu, dari tadi gangguin gua mulu ya. Lu lihat aja kagak minggir lu, gua tabrak, gua geleng sama gua. Jangan salahin gua kalau misalkan kalian patah tulang. Si Joni langsung negor lagi, udah apa jangan banyak bacot mulu, tabrak baik. Lu lagi tabrak lu aja kagak berani. Udah diem, serang gua. Joni langsung diem nih cuy, tek dia. Dan akhirnya si Jaya ini dengan mode pembalapnya nih cuy, masukin gigi sambil standing dikit, nyeng gitu kan. Ditabrak itu kumpulan si kuntilanak itu. Des. Sebetulnya ketika ditabrak ini bagian dari katakanlah kain kafan lah, bajunya atau si kain kafannya itu sempat kena muka mereka berdua, tek gitu kan. Jadi kayak kena kalengan nutup mata mereka lah. Dan setelah udah kena itu mereka tuh udah masa bodoh dan lurus. Mungkin jarak dari nabrak itu adalah sekitaran 5 menit. Mereka langsung ketemu sama warung yang bukan kayak sebelumnya, tapi warung yang ketika mereka sebelum maghrib itu ngeres. Dan mendadak seketika pun itu jadi penuh dengan perkampungan, dengan rumah-rumah. Warung yang tersebut itu adalah warung udah tutup ya, tapi kayak kok gue kayak nggak asing sama jalan ini. Tapi Jaya yang memang udah panik, udah ketakutan, jadi tancap gas aja tuh, gitu kan. Udah jalan terus dan udah ngelewatin kampung dan itu jalurnya udah rame. Si Jaya ini agak melanin lah karena memang lalu lintas dari kendaraan pun udah mulai cukup banyak, dan tanpa sadar pun mereka udah masuk ke jalan aspal yang memang udah rata aja, dan jalurnya pun tiba-tiba jadi gede kayak jalan beneran gitu kan. Sempet nggak percaya tapi ya kayaknya ini udah bener gitu. Terus jalan, ritme motor juga udah dipelanin, mereka cuma bisa tarik napas panjang doang gitu kan. Dan si Joni pun meluk si Jaya, udah tuh alhamdulillah dalam hati si Jaya tuh, dan udah nggak peduliin lagi tentang kondangan dari si temennya ini. Singkat cerita mereka udah mau sampai di rumah mereka atau di rumahnya si Jaya ini. Sebelum nyampe rumah, si Jaya ini iseng cuy sebenarnya, karena si Joni ini meluknya makin kesini makin kencang gitu kan. Joni, itu kunti ngikutin di belakang lu, nemblok geblek, dia bilang. Si Joni langsung panik kan, langsung nih satu tangannya dikepisin, begini, ngikat ngikut lu, panggil lu sono, jangan ikut gua, rumah gua udah kagak muat buat lu pada, panggil lu, dia bilang gitu kan. Dan pas dikibasin itu ternyata di belakang itu memang nggak ada sosok apapun, tapi si Jaya ini langsung ketawa dong, gara-gara iya dia tuh cuman bercanda doang, memang itu sosok udah kagak ada gitu kan. Dan si Joni ini nanya kan, ngapain lu ketawa-ketawa, lu kayak orang gila di motor, kibas-kibas kagak jelas, dia bilang gitu kan. Lalu bilang ada kundi, ya biarpun ada kundi ngapain lu kibas-kibas, lu tadi soal takut, di sini lu berani ini kampungan gua kalau misalkan ketakutan dikeroyok, gua panggil emak baba gua, lu kagak tahu emak baba gua preman gitu kan. Bodoh amat dah John, selalu kita udah nyampe. Terus gimana nih? Udahlah ke rumah lu dulu, nongkrong di rumah lu. Beloklah ke rumah si Jaya. Sampai di rumah ditagor sama emak bapaknya si Jaya gitu kan. Udah balik lu Tom, gimana kondangannya, seru apa rame apa kagak? Mereka berdua tuh nggak nyaut dan bilang, mak udahlah, gue minta termos, gue pengen ngopi mak, maaf banget nih, bukannya nyuruh nih, tapi gue capek, dia bilang gitu kan. Ngapain muka lu pada kusam begitu, udah beli kondangan, habis nyawer lu ya, habis joget lu ya, habis joget-joget apa biduan cakep lu ya. Si Jaya yang memang kesel gitu kan, kayak kagak mah, ya Allah, pikiran lu jelek banget sih sama anak, biar kata gue juga jomblo akut dan lagi pengen punya cewek nih, tapi gue tuh kagak begitu mak. Ya elah, lu pikirannya kemana-mana baik. Ya elah,
Ya nggak apa-apa kali anak laki emak kayak begitu juga, yang penting jangan berlebihan, joget nyawer doang, asal jangan lu bungkus baik kata emaknya. Bangkas bungkus udah mah, gue pengen air panas, pengen ngopi dia bilang. Akhirnya disuguhin air panas terus kopi juga, dan mereka nyemil-nyemil dan mereka tidak menceritakan apapun tentang kejadian tersebut. Dan di situ pun mereka udah nggak mau cerita dan memang nggak mau diceritain ke siapapun, karena ya udahlah bodo amat gitu, daripada diceritain nanti panjang dan nanti ngejelasin atau minta maaf ke si ojak ini cuy, kalau memang udah waktunya atau ada main ke kampung itu lagi kan. Singkat cerita mereka ngopi sampai pagi dan akhirnya si Joni pun pulanglah ke rumahnya, dan si Jaya pun nggak nganterin ya, karena memang ya itu kan motornya si Joni kan. Akhirnya pulang, dan setelah pulang pun mereka alhamdulillah nggak dapet kejadian apa-apa lagi. Cuman ya si Joni ini sempat meriang-meriang tipis-tipis lah selama 2 hari, tapi alhamdulillah udah mendingan. Sempat diledekin sama si Jaya makan tuh, gara-gara ngeliat kan jadi sawan loh. Elah ini mah cuman meriang kena angin, bukan gara-gara kayak begitu. Ya udah suka-suka lu dah, yang penting lu selamat dan lu cuman meriangan doang. Sempat ada obrolan yang dimana si Joni ini pengen ikut naik gunung, karena sirkelan dari pendakian itu kan bukan sirkelannya si Jaya, bukan sirkelan dari si Joni kan, sedangkan si Joni ini ada sirkelan dari kampungannya ini. Jaya ini kayak aduh gimana ya, gua agak enak sama yang lain, tapi si Jaya ini bilang ya udah kapan-kapan ya, kalau misalkan ada jadwal naik gunungnya tuh gunung-gunung pendek atau gunung-gunung yang memang worth it untuk para pemula. Ya udah nggak apa-apa, kapan-kapan ajakin gue lah, gue pengen nyobain healing di gunung, dia bilang gitu. Ya udahlah, lu sehat-sehat. Dan dari situ pun akhirnya tidak ada pembahasan tentang kejadian mereka nyasar sampai 3 kali. Karena jujur ketika kejadian itu mereka pun berpikiran bahwa kejadian yang ketiganya pun itu beneran pure nyasar. Tapi alhamdulillah mereka bisa selamat dengan dengan keberanian mereka gitu. Dan alhamdulillah ketika pulang pun mereka nggak kejadian apa-apa. Walaupun motornya si Joni ini rusak sih cuy, jadi kayak ngelewatin jalan jelek, dop-dopnya, baut-bautnya pada rontok gitu kan. Tapi ya udahlah, menurut mereka berdua itu adalah perjalanan atau cerita yang akan kelak tuh akan jadi bahan tawa mereka, dan sampai akhirnya mereka pun melupakan tentang kejadian tersebut. Dan cerita ini pun tamat cuy, alhamdulillah udah tamat di part 2 nya juga. Dan tungguin nanti cerita selanjutnya, petualangan dari si Jaya dan si Joni ini yang akan gabung ke sirkelannya si Engku sama si Ilham. Buat kalian yang penasaran, tolong sabar dulu dengan ceritanya, karena gue masih proses nulis dan ngerevisi dari tulisan tersebut. Mungkin ceritanya cukup sekian, gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.